Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang pada teman-teman dan juga Pak Widya selaku mata kuliah dari struktur baja 2. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai contoh soal dari sambungan penahan momen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Syaiful Zulfadiaksa dari NIM 20B10061. Jadi untuk sambungan dan penahan momen, saya ambil contoh soal dari 13.4. Desainlah sebuah sambungan balok kolom antara balok WF 300, 150 untuk ukurannya 300 mili dan 150 mili dengan kolom WF 200 mili dan 200 mili. Gunakan mutu baja BJ37 dan baut A325 dengan diameter 19 mm, yaitu bajanya itu ulir pada bidang geser. Nah, diketahui momen ujung sebesar 15 kN untuk beban matinya dan juga 30 kN untuk beban hidup. Nah, gaya geser ujung yang bekerja sebesar 20 kN untuk beban mati dan juga 50 kN untuk beban hidupnya. Nah, untuk properties penampangnya adalah sebagai berikut. Tadi WF 300-150 dan juga WF 200-200 dengan D 300 mm, TF-nya 9 mm dan juga TW-nya 6,5 mm. Yang properties penambang ini dapat kita temukan pada tabel profil baja. Setelah itu kita menghitung beban terfaktor, ada MU dan juga PU dengan kombinasi 1,2 kali beban mati dan juga 1,6 kali beban hidup. Untuk beban matinya itu yang pertama 15 dan juga beban hidupnya 30. Didapatkan hasil kN/m. Untuk tadi yang satuannya kN/m. Dan juga yang bawahnya ini sama tapi berbeda hasilnya itu dengan satuan kN. Setelah itu menghitung tahanan nominal baut. Yang pertama ada bidang geser atau reduksi dikalikan dengan Rn, atau reduksinya itu 0,75 dikali 0,4 dikali faktor dikalikan dengan tahanan putus dari baut itu sendiri dikalikan dengan AB, yaitu luas penampang pada baut, setengah kali PR kuadrat, dan juga dikalikan dengan M atau faktor atau bidang geser. Bidang gesernya dianggap 1. Kita dapat hasil 70,2 kN. Untuk satunya ya 2 dikali dengan 70,2 hasilnya 140,4 kN. Setelah itu kita masuk ke menghitung tahanan nominal baut untuk yang tumpu, ada web dan juga flange. Untuk rumusnya ini 0,75 kali 2,4 kali FUP, terus ada DB dan juga tebal platnya itu. Hasilnya 0,75 dikali 370 kali 19 kali 6,5 hasilnya 82,2 kN. Untuk bawahnya hasilnya juga rumusnya juga hampir sama dengan hasil 113,8 kN. Nah, untuk selanjutnya untuk tarik sama juga, perbedaannya ini 0,75 dikalikan dengan FUB dikalikan dengan luas penampang dari baut.
hasilnya 131,6 kN. Setelah itu kita masuk ke perhitungan siku penyambung atas dan bawah. Dicoba 2 buah baut ada masing-masing profil siku, sehingga D sama dengan momen dibagi dengan 2T. Untuk T nya itu tadi 131,6 kN, didapat hasil 250 dibulatkan menjadi 400 mm. Nah, setelah itu jarak baut terhadap flange atas balok. Nah, untuk baloknya di tengah. Untuk tadi jaraknya itu total 400 dikurangi dengan bajanya ada di sini. Dikurangi dengan bajanya, yaitu 300 sisanya dari ini. Ini sampai sini, sampai atas 400, jadinya ini dikurangi untuk tebal baloknya sendiri yaitu menjadi 100. Kita mau cari titik tengahnya ke arah bautnya itu, jadi setengah dari 100 yaitu 50 mm. Nah, itu gunakan profil siku 100 214 sehingga A untuk lengan momen dihasilkan 21 mm. Nah, ini 50 jarak dari bawahnya ini sampai ke baut itu 50 mm. Nah, itu dengan D 400 mm, maka gaya yang bekerja pada profil siku yaitu T atau gayanya itu momen dibagi dengan D. D tadi jaraknya 400 dari atas sampai bawah, dari balok sampai ke profilnya 400, didapat hasil 165 kN. Nah, gaya ini menimbulkan momen pada profil siku sebesar, untuk momennya dengan rumus 0,5 dikalikan dengan gaya dikalikan dengan lengan momen tadi 21 mm. Hasilnya ini adalah ini dijadikan 165 tadi ini dijadikan ke Newton. Kita dapat hasil 123 1.732.000 Newton mm, karena untuk gayanya tadi kita konversikan menjadi Newton. Nah, setelah itu kapasitas nominal penampang persegi untuk faktor reduksi dikalikan dengan Mn 0,9 dikalikan B dikalikan D 2 dibagikan dengan 4 dikalikan dengan Fy, sehingga diperoleh B yaitu 4 dikalikan dengan momennya dibagi dengan 0,9 dikali 240 dikali dengan 14 kuadrat, kita dapat hasil 163,7 mm. Nah, gunakan siku 100-214 dengan panjang 200 mm pada flange kolomnya. Setelah itu kita masuk perhitungan sambungan pada flange balok. Oke. Untuk gaya gesernya tadi dibagi dengan 300, misalnya dari 400 dikurangi 100 tadi untuk tebal baloknya, hasilnya 220 kN. Nah, itu baut penyambung adalah baut dengan satu bidang geser, hingga N yaitu 220 dibagi dengan 70,2 terdapat 3,13. Ini untuk jumlah baut yang akan kita gunakan. Jadi karena 3,13
Tidak mungkin kalau kita memakai setengah baut, maka kita bulatkan ke satuan di atasnya 1. Jadi kalau 3 kita ambil 4 buah baut. Setelah itu perhitungan sambungan web balok dengan siku 100-214. Nah, untuk tahanan 2 bidang geser 140,4 kN lebih besar dari tahanan tumpu, sehingga tahanan baut ditentukan oleh tahanan tumpu. Nah, jadi untuk banyaknya jumlah baut, kita bagi dari tahanan 2 bidang geser dibagi dengan tahanan tumpu. Hasilnya itu sama dengan dibulatkan menjadi 2 buah baut. Setelah itu sambungan web balok dengan flange kolom. Baut yang menghubungkan balok dengan flange kolom adalah sambungan dengan 1 bidang geser, yang hasilnya itu 70,2 kN, sehingga sambungan web balok dengan flange kolomnya itu kita bagi 104 dibagi dengan 70,2 ini tadi. Hasilnya kita bulatkan jadi 2 buah baut. Nah, jadi kita masuk pada gambar yang pertama tadi, kita coba 2 buah baut pada sambungan untuk platnya. Ini merupakan plat dari WF 200-200. Untuk sambungannya itu yang arah horizontal WF 300 kali 150. Setelah itu ada perhitungan sambungan pada flange baloknya itu ada 4 yang tadi, 1, 2, 3, 4. Setelah itu sambungan web balok pada siku, ini sebenarnya ada baut 2 di sini. Setelah itu ada sambungan balok dengan flange kolom, ada 2 buah. Atau untuk tampak sampingnya itu ini, dan juga untuk tampak atas itu merupakan gambar sebelah kanan, tampak samping merupakan gambar sebelah kiri. Untuk yang tampak samping ada WF ini, ada 2 buah sambungannya, WF 300 150 dan juga WF 200 200. Untuk detailnya ada baut A ini tadi yang kita gunakan. Setelah itu dimensinya juga tadi, untuk 80 ini 80 ini jarak antar baut dari baut A 325 diameter 19 mm. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam, terima kasih.